Kita lihat ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Sama-sama. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Wa idh akhadna, apa artinya? Dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, ya, janji dari kalian. Wa rafa'na fawqakum, dan kami mengangkat di atas kalian. Fawqa, bukan ala, jadi above. Ala di atas, fauqa seperti ini. Fauqa. Ala menempel di kepala atas, fauqa. Jadi misalnya ini alal maktabi. Kalau di atasnya fauqal maktabi. Apa yang diangkat? At-Tura. Bukit Tur yang ada di Sinai. Coba kita lihat gambarnya. Gambar At-Tur ya. Kok jadi lupa. Ini di daerah Mesir, Bukit Tur itu berbatasan dengan Palestinanya. Jabal Tur atau Jabal Az-Zaitun, wa huwa a'la jabalin fi Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan bahwa Bukit Tur ini adalah bukit tertinggi di daerah Baitul Maqdis. Sementara ini kawasan Qubatus Sakhra. Tetapi ini tentu pendapat. Ada yang mengatakan Bukit Tur itu adanya di sekitar Sinai, bentuk pegunungannya seperti ini. Jadi batunya merah. Ingat waktu kita pas sunset di situ? Ini di atas ini. Sekarang di Mesir dikenal dengan istilah Saint Catherine. Saint Catherine itu nama seorang martir, orang Nasrani. Lebih dikenal dengan istilah itu. Bukit Tur. Ini adanya di daerah Sinai. Di sekitar perkampungan yang bernama Sinai. Jadi Bukit Tur. Wallahu alam mana yang pasti. Ini kalau kita naik onta dari bawah ke atas, itu butuh waktu sekitar 3 jam. Naik ke atas. Jadi kalau perempuan naik onta malam-malam gelap-gelap, berduaan sama onta, bermalam sama onta, gitu.
Walaupun masih ada khilaf apakah Bukit Tur yang di Baitul Maqdis atau Bukit Tur yang ada di Mesir, bahkan temuan terbaru katanya Bukit Turnya itu adanya di Riyadh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti dia adalah nama bukit. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu, ambillah, ma atainakum, apa yang kami datangkan kepada kalian, biquwwatin, dengan kuat, wadhkuru, dan ingatlah, ma fihi, apa yang ada di dalamnya, la'allakum, agar kalian, supaya kalian tattaqun, bertakwa. Sekarang kita coba lihat terjemahannya secara garis besar. Sambil melihat ada berapa poin di sini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu. Seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu. Dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Sedikit saya coba bacakan tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan hal ini. Di ayat 63. Allah Azza wa Jal mengingatkan Bani Israel akan janji mereka kepada Allah untuk senantiasa beriman kepadanya semata, yang tiada sekutu baginya, dan mengikuti para rasulnya. Jadi apa janjinya? Saya baca sekali lagi. Allah Azza wa Jal mengingatkan Bani Israel akan janji mereka kepada Allah untuk senantiasa beriman kepadanya semata, yang tiada sekutu baginya, dan mengikuti para rasulnya. Jadi apa janjinya? Yang kedua, tiada sekutu baginya. Dan yang ketiga, ini, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Jadi ada 3 poin ya. Mentauhidkan, tidak menyekutukan, dan mentaati Rasulnya. Jadi ceritanya Nabi Musa kan mendapatkan wasiat di atas Bukit Tur di Sinai. Berapa malam? Awalnya 30 malam, tapi karena makan daun, ditambah perjalanan dinas menjadi 40 malam. Nah, dalam tempo 10 malam itulah Bani Israel ngeyel. Nabi kok bohong, gak turun-turun. Tentu peristiwa ini semua adalah rekayasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah kita harus senantiasa percaya kepada Allah dan Rasulnya, walau tidak masuk akal. Taat dulu. Nah, ini menjadi kelemahan umat Islam di Indonesia. Jadi umat Islam paling oportunis di dunia itu, tahu oportunis, temannya opor ayam? Itu orang Indonesia. Jadi keislaman kita ini kadang-kadang tergantung mana yang enak bagi dia. Nah sekarang di sini kita diminta untuk menjadi pribadi yang penuh komitmen, berpegang teguh, hidup dan mati, berislam sampai mati. Makanya datang besok ya pada acara mabit. Jangan berislam sampai hidup. Boleh sih. Tapi kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ketika Nabi Musa turun,
Saya sudah ceritakan berulang-ulang ya, kasus mereka dengan Nabi Harun, kan Nabi Harun diminta untuk menjaga Bani Israel. Udah, masih ingat nggak? Jadi 70 orang diminta untuk mengawal Nabi Musa, yang 70 ini menunggu di lereng, yang 70 orang ini dikawal oleh Nabi Harun kakaknya. Tapi pada akhirnya Harun tidak bisa mengendalikan mereka toh, sehingga mereka menyembah anak lembu itu yang terbuat dari emas. Nah, Musa turun, lalu mereka sudah kembali ke masa lalunya. Nah, turunlah peristiwa ini. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu. Peristiwanya saat itu, marah Musa alaihissalam dan mereka tetap kembali. Akhirnya berdoalah Musa kepada Allah bahwa kaumnya mengingkarinya. Tiba-tiba malaikat gunung mengangkat bukit Tursina. Itu masih jatuh tanah-tanahnya itu di bawah. Didorong kepalanya. Ini Bani Israelnya. Seperti itu. Bayangkan gimana rasanya. Itu tinggal dilepas saja tuh sama malaikat gunung. Pernah dengar cerita malaikat gunung di Taif kan? Kisahnya Nabi Muhammad SAW yang ingin minta bantuan militer ke Taif, malah dilempari batu, lalu datanglah malaikat gunung. Apa Muhammad, apa perlu saya angkat gunung ini, saya hancurkan penduduk Taif? Anda bilang apa kalau itu terjadi pada Anda? Kenapa nggak dari tadi gitu kan? Untungnya Nabi Muhammad nggak sebodoh kita. Bukan kita, lu aja. Jadi, innahum qaumun la ya'lamun. Jangan. Mereka tidak tahu. Tapi sesungguhnya Nabi Muhammad, kalau ini bisa-bisanya saya aja sih. Artinya, buat apa pula saya minta pertolongan sama penduduk Taif? Kalau ternyata satu malaikat bisa tolong saya. Tapi buat apa pula saya GR ditolong malaikat? Kalau yang memiliki dan memerintah semua malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta sama saya. Di sini kebodohan saya. Jadi di situ bedanya cara berpikir kita. Kalau kita kan kenapa nggak dari tadi? Gitu. Atau doa apa sih untuk bisa mendatangkan malaikat? Yang mengendalikan malaikat begitu toh? Tidak. Semua la ilaha illallah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkatlah bukit Tursina itu di atas kepala mereka. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Janjinya yang 3 tadi. Selain itu, Allah Azza wa Jalla juga memberitahukan bahwa ketika mengambil janji dari mereka, Allah mengangkat gunung di atas kepala mereka, agar mereka mengakui janji yang telah mereka ikrarkan dan memegangnya dengan teguh. Niat yang kuat untuk melaksanakannya, serta tunduk patuh. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kita lihat surat Al-A'raf 171. Yang berkaitan dengan ini. Mungkin ada di slide-nya. Ini ayatnya. Yang berkaitan dengan ayat ini. Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka. Seakan-akan bukit itu naungan awan. Dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu. Serta ingatlah selalu, atau amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, kita di sini sedang digambarkan tentang penyimpangan perilaku orang munafik yang suka mengingkari komitmennya.
Janjinya minggu lalu mau hafal. Nggak ada hubungannya, maaf, itu nggak ada hubungannya. Kan udah janji mau hafal ayat Allah, jadi janjinya sama siapa? Sama Allah kan? Lalu diingkari. Oh ya, belum hafal banget. Ya kalau orang tua dimaklumi lah. Tapi menurut saya, karena Anda belum punya data yang kuat sehingga masih malas menghafal Quran. Seandainya nanti setelah ini saya kasih ilmunya, mesti semangat insya Allah. Nanti kalau sempat. Harus tunjukkan dulu keseriusannya. Mana serius 90% gak hafal. Yang serius itu 90% hafal. Sisanya 10 baru serius. Oh iya. Untung yang jawab orang tua. Baik. Coba Anda bayangkan bahwa mereka itu sudah dinaungi oleh gunung udah seperti awan itu, bukit itu. Coba lihat Anda gambarnya ya. Seperti saya gambarkan tadi, bayangkan kalau ini ada di atas kepala kita semua ini. Ini semua perbukitan di sini. Merah semua gunung itu. Dingin naik ke atas itu. Jadi kita sama jamaah tuh 3 jam naik onta ke atas. Turunnya 2 jam. Sampai di bus ibu ada yang bilang mudah-mudahan nggak positif karena semalam saya bermalam sama onta. Posisi duduknya duduk kayak cowok gitu kan. Keletak memang capek dan pegal sekali. Tapi bukan itu yang saya minta. Coba pikirkan jika ini gunung atau bukit sebesar ini menaungi kita. Dan berjatuhan itu tanah-tanah dari atas. Dan mereka yakin kalau itu bakal jatuh. Kira-kira bisa ketawa enggak saat itu? Itulah suasana yang terbangun pada saat itu. Dan sebetulnya sumpah pakai Quran di kepala itu lebih berat. Ini lebih berat sebetulnya. Ketimbang ditaruh di atas bukit di kepala itu. Dan sebetulnya orang nekat yang mau disumpah pakai gitu sebetulnya. Berat itu. Makanya kalau terima mahar Quran juga sungguh-sungguh bukan mainan itu. Terima maharnya apa biasanya? Sahabat aja cuma surah Al-Ikhlas. Kalau orang kita udah Quran penuh itu. Hati-hati loh. Kalau gitu saya nggak mau Quran deh Ustaz. Ya mundur, baru begitu udah mundur. Susah gimana nih punya mujahid-mujahid kalau kayak begini. Baik. Kita lanjut. Tur ialah gunung. Sebagaimana ditafsirkan dalam surah Al-A'raf, dan hal itu telah ditegaskan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Atha', Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Ad-Dhahhak, Rabi' bin Anas, dan ulama lainnya. Dan inilah pendapat yang jelas, atau pendapat umum. Jadi yang betul itu adalah betul-betul gunung itu, bukit itu betul yang diangkat. Di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, Tur adalah gunung yang ditumbuhi pepohonan, sedangkan yang tidak ditumbuhi pepohonan tidak disebut sebagai Tur. Jadi ini ditumbuhi enggak? Ada satu riwayat, tapi sekitar situ memang tidak banyak tumbuh-tumbuhan. Dan ini riwayatnya juga ada mengatakan di Baitul Maqdis, ada di belasan Catherine di Mesir, dan ada yang mengatakan yang terbaru katanya di Jeddah, di Riyadh. Yang pasti Nabi Musa itu enggak pernah masuk ke kawasan Baitul Maqdis. Enggak bisa masuk kan? Karena ketika Bani Israel diajak, dia enggak mau ikut kan? Karena harus berjihad melawan suku Mamalik yang sudah tinggal di situ. Ini ceritanya sebelum Ramadan, masih ingat nggak sih? Ya kan membelah lautan untuk kembali ke kampung halaman kan? The Promising Land.
negeri yang dijanjikan itu. Kecuali murid baru, berarti tidak tahu. Atau baru terus karena sering masuk, masuk lagi, jadi baru terus. Dalam sebuah hadis mengenai fitnah dari Ibnu Abbas, ketika mereka menolak berbuat ketaatan, maka Allah mengangkat gunung di atas kepala mereka supaya mereka mendengar. Jadi ada manusia-manusia bebal yang perlu diperlihatkan kepadanya ancaman yang nyata berupa gunung. Ada manusia sejenis itu memang. Sedangkan As-Suddi mengatakan, ketika mereka menolak bersujud, Allah Ta'ala memerintahkan kepada gunung untuk runtuh menimpa mereka. Ketika melihat gunung telah berada di atas mereka, mereka pun jatuh tersungkur dalam keadaan bersujud. Mereka bersujud dengan satu sisi dan melihat pada sisi yang lain. Maka Allah pun merahmati mereka dengan menyingkirkan gunung itu dari mereka. Setelah itu mereka mengatakan, demi Allah, tiada satu sujud pun yang lebih disukai Allah, melebihi sujud yang dengannya dia menyingkirkan azab dari mereka. Dan demikianlah mereka bersujud. Itulah makna firman Allah, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian. Jadi begini. Ada beberapa riwayat ketika Nabi Musa turun dan mereka diperintahkan untuk bersujud, gitu ya, mereka menolak. Sampai pada akhirnya Allah mengangkat bukit itu, tapi dasar Bani Israel. Sujudnya karena takut. Sujud, tapi di satu sisi sujud, sisi lain dia melihat, iya Tuhan, gitu kira-kira. Begitu posisi sujudnya itu. Tidak sungguhan. Nah kita, Anda dengan usia-usia muda, mungkin belum bisa menikmati betapa indahnya sujud yang bisa Anda lakukan sekarang. Seminggu yang lalu, ada seorang berkata kepada saya sambil menangis. Saya berdoa, semoga Allah tidak menarik kenikmatan sujud pada saya. Karena ternyata, sholat di atas kursi itu nggak enak, Ustaz. Jadi, sujud itu sebetulnya basic needs. Yang namanya abdun atau hamba itu. Fitrahnya seorang hamba sebetulnya adalah sujud. Jadi, Anda nanti bisa membayang, mudah-mudahan tidak ya. Tapi ini mudah-mudahan sekedar cerita dan tidak terjadi pada diri kita. Betapa tidak enaknya kalau satu hari kita ditakdirkan Allah untuk tidak bisa sujud. Sehingga orang itu penuh hati berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tak kau ambil kembali nikmat sujud dariku kepadamu ya Allah. Tapi ada manusia-manusia yang memang tidak tahu diri. Tidak tahu diri maksudnya tidak tahu apa yang menjadi needs dia. Padahal hidup ini kalau bahasa puitisnya Bimbo barangkali dari Taufik Ismail, sajadah panjang. Ada sajadah. Terus? Nggak hafal. Di atas sajadah. Terus? Diselingi. Sekedar interupsi. Gitu ya? Terus? Mencari rezeki. Mencari ilmu. Mengukur jalanan. Begitu terdengar suara azan kembali. Ya, hidup ini sebetulnya usia ini adalah sajadah panjang. Sajadah panjang. Dan sujud itu adalah kenikmatan. Jadi kalau Allah marah mengangkat bukit Tur di atas orang yang tidak mau sujud, itu memang seperti apa kira-kira manusianya. Ini dalam satu riwayat tentang bukit Tur yang diangkat. Wa rafa'na fawqakumut tur, itu tafsirnya. Kita lanjut. Mengenai firman-Nya, khudzu ma atainakum
biquwwah. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu. Khudhu ma atainakum biquwwah. Tafsirnya, kata Ibnu Katsir, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, yaitu kitab Taurat. Sedangkan menurut Mujahid, mengamalkan isi yang ada di dalam kandungannya. Jadi sama saja sebetulnya. Jadi, khudhu ma atainakum biquwwah, pegang teguhlah yang ada di dalamnya. Maksudnya apa? Isi Taurat. Amalkanlah isi Taurat. Sebetulnya itu terjadi nggak pada kita? Iya. Setiap kita sebetulnya pernah punya janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita. Kita punya janji untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada jalan untuk bisa mentauhidkannya kecuali dengan Al-Qur'anul Karim. Tapi kok tega, dikasih waktu 1 minggu nggak hafal juga. Sakit tau nggak? Baik. Itu udah perkat sudah. Kalau nggak sadar juga kelewatan sebetulnya. Baik. Dan sebetulnya, kalau tadi perintah sujud, berpegang teguh terhadap yang ada di dalam isi Al-Quran, itu untuk kebaikan kita juga kan? Untuk kebaikan manusia. Nah, apa perlu kita diperlakukan seperti Bani Israel? Enggak kan? Nanti tunggu musibah baru pengen baca Quran. Ntar tua baru mau menghafal. Padahal kita nggak bisa tahu usia kapan. Ini mungkin gara-gara ngitungnya pakai tahun sih. Coba ganti ngitungnya pakai hari. Umur saya 45. Kalau misalnya usianya kayak Nabi 63 tahun, berarti sisanya berapa tahun lagi? Jangan 18 tahun lama, tapi hitung pakai hari, ternyata tinggal 7.000 hari sekian loh usia gue. Terasa deg-degan itu. Wih, lifetime gue ternyata tinggal sekian hari lagi gitu, dan itu cepat, tidak terasa. Itu kalau memang normal. Mana tahu pas Anda lewat bulungan SMA 70 sama SMA 6, lu ribut, lu lewat di tengah, tiba-tiba lu kena. Bisa lewat kan? Padahal itu sekolah standar internasional. Dan itu standar anak SMU, tapi tidak disebut teroris. Padahal jelas-jelas bawa pedang, bawa rantai, tidak disebut sebagai radikalis. Buta kali ya? Baik. Itu selingan itu. Karena nggak pakai nama Islam. Kalau pakai nama Islam, teroris. Kalau ngelawan namanya anarkis, gitu kan? Baik. Jadi yang diminta untuk dipegang teguh dari Allah kepada Bani Israel adalah Taurat. Isi Taurat itu untuk diamalkan sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan Al-Quran. Aduh, nikmat sekali. Begini. Yang gampang dulu deh. Yang gampang dulu misalnya. Ini nih, kalau Anda mau hidup itu tenang. Coba amalin yang diperintahkan Rasulullah kepada kekasihnya, Abu Hurairah. Ausani Khalili. Coba. Salat witir sebelum tidur. Puasa 13, 14, 15 setiap bulan. Sama salat duha. Lakukan itu setahun. Nanti kalian akan melihat betapa nikmatnya hidup seperti itu. Dan orang-orang yang memulai harinya dengan salat duha, itu sebetulnya dia sudah bersedekah dengan persendian dan waktunya. Dan akan dilipat gandakan rezekinya. Insya Allah. Dan dalam banyak hal hidup itu seperti itu. Tapi kalau mau yang lebih ringan, amalkan aja. La ilaha illallah jangan putus selama 1 minggu. Coba belajar. Saya tidak mengajarkan Anda bertarekat, cara bacanya gimana Ustaz? Nggak usah, nanti jadi tarekat Bakhtiariyah lagi. Enggak.
Baca aja la ilaha illallah 1 minggu. Setelah itu tunggu apa yang terjadi. Keajaiban besar dalam hidup. Kamu akan merasakan puncak bahagia. Tidak ada kenikmatan yang paling indah yang namanya hayatan thayyibah. Yang namanya hidup bahagia. Itu hari apapun kamu berangkat kerja, semua hari itu indah. Dan kondisi bagaimanapun jalan, kamu tidak akan pernah merasakan macet karena kamu merasa kekurangan waktu terus dan ada merasakan keindahan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, dirasukkan ke dalam perasaan keinginan berbuat taat. Dan ini yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adham. Andai para raja dan para sultan tahu betapa istana itu ada di dalam hati kita, mungkin mereka akan rampas dengan pedang mereka. Coba amalkanlah itu, zikir la ilaha illallah. Atau jangan lupa setiap pagi dan sore, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Coba komit dengan hal-hal yang kecil, mulai dari zikir pagi, zikir sore. Ada banyak keajaiban kalau kalian mau pikirkan. Ada banyak sekali. Coba komit dengan beberapa hal yang kecil. Nah, sekarang kita sedang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuk menghafal. Udah 3. Apa? Siapa suruh nggak tahu. Baik, kita lanjut. Masih mengenai firman-Nya, kata Ibnu Katsir, khudzu ma atainakum, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepada kalian. Qatadah mengatakan, al-quwwah berarti sungguh-sungguh. Jadi kuwah itu kalau bahasa Indonesianya kan kuat, bukan kuah. Quwwatun. Tetapi di sini ditafsirkan dengan kata sungguh-sungguh. Dan jika kalian tidak mengamalkannya, maka gunung itu akan kutimpakan kepada kalian. Karenanya mereka mau mengakui bahwa mereka akan berpegang pada apa yang telah diberikan kepada mereka dengan kuat. Namun jika tidak, maka Allah akan menimpakan gunung itu kepada mereka. Ini tafsirnya. Jadi ada semacam ancaman. Sekali lagi, bukan cuma para pejabat yang dikasih Quran di kepala, kita pun setiap hari sebetulnya mengemban janji itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita sebetulnya punya janji kepada Allah, dan ini saya ingatkan kepada semua orang yang ada di sini. Selain janji menghafal tentunya. Jadi, kita ini semua punya janji untuk selalu la ilaha illallah. Muhammadun, itu harus dipegang dalam kehidupan keseharian. Contoh, kalau kita lagi kesulitan, ya, biasanya kita menginginkan 2. Kalau lagi sulit, pengennya kesulitan itu hilang dari kita. Gimana rasanya kalau tiba-tiba hilang? Senang nggak? Yes-nya bagaimana? Yes. Tiba-tiba datang kemudahan. Kesulitan hilang, kemudahan yang datang. Senang nggak? Udah kesulitan hilang, kemudahan datang. Yes-nya bagaimana? Yes, gitu kira-kira. Orang-orang yang senantiasa tidak mentauhidkan Allah, standar hidupnya seperti itu. Standar hidupnya lagi susah, hilang kesulitan. Lagi sakit, pengen sembuh. Tapi orang-orang yang selalu berpegang teguh pada janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak penting kesulitan hilang. Bukan kemudahan yang menjadi obsesinya, bukan. Yang menjadi komitmennya selalu kepada Allah adalah bagaimana caranya saat sulit saya senantiasa bertawakal kepada Allah, kemudahan datang saya enggak boleh lalai untuk selalu menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang harusnya menjadi pegangan kita dalam hidup. Siap?
Allahu Akbar. Selalu begitu orang-orang bertauhid itu selalu Allah. Cinta, harap, pasrah, takut hanya kepada itu sebut. Makanya saya bilang coba la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sungguh hatimu berbunga-bunga. Itu nanti kamu udah kayak orang gila, semua tembok kayaknya senyum sama kamu. Saya pernah merasakan gila kayak gitu. Tapi memang nikmat kalau kita terus-terus seperti itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berpegang janji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu kita tidak takut. Semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita mau penuhi janji. Siap? Janji apa? Ya, udah tahu kan? Minggu depan ayat 62, 63, 64, 65. Lanjut. Mengenai firman-Nya, "Wadhkuru ma fihi", dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya. Abul Aliyah dan Rabi' bin Anas mengatakan, artinya, baca dan amalkanlah apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Itu orang-orang Bani Israel, nggak disuruh ngafal, memang orang Bani Israel. Kalau umat Muhammad kan disuruh hafal. Udah berapa tuh? Jadi yang disebut, yang dimaksud dengan wadhkuru ma fihi menurut Abul Aliyah artinya adalah baca dan amalkanlah apa yang terdapat di dalam Taurat. Kita juga begitu. Allah. Jadi belakangan ini saya juga jadi terbolak-balik. Kemarin kan saya bertanya, sebetulnya kita di dalam ruangan atau ruangan di dalam pikiran kita? Udah pinter gitu ya. Apa bedanya duit sama tisu? Udah tahu kemarin. Sama-sama soal kesepakatan aja. Wah, itu kalau Anda sudah berpegang seperti itu, needs Anda, satisfaction Anda akan totally berubah nanti. Berani meninggalkan sesuatu. Jadi Anda tidak lagi seperti orang-orang kafir, Anda tidak lagi seperti orang-orang yang rendahan seleranya. Anda sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang obsesinya adalah taqwa Allah. Kepuasan Anda adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup penuh rahmat, betul penuh rahmat. Ini kita cuma sekumpulan orang yang sedang terhipnotis. Mitos-mitos kerja, mitos-mitos uang, mitos-mitos materi, kebanyakan mitos. Coba lihat, kita berpikir sederhana saja. Apa gunanya sekolah unggulan bertaraf internasional kalau akhlaknya nggak ada? Itu gara-gara Kigen belum masuk ke SMA 70. Salahnya Kigen itu. Lanjut. Jadi kalau kita mau hidup ini lurus dan benar, percaya deh. Apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran, apa yang Allah janjikan kepada kita semua, sungguh itulah yang nyata. Itu yang nyata. Jadi pesan saya, ada berapa ayat yang kita mengerti, laksanakanlah. Ada berapa zikir yang kita tahu, kerjakanlah. Dan konsistenlah di situ selalu. Anda akan terus-menerus bisa merasakan kebahagiaan dari balik itu semua. Ya, seperti Bani Israel yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berpegang teguh kepada yang ada di dalam Taurat, amalkan isinya. Lanjut. Jadi kira-kira ayat apa nih? Setiap orang punya ayat favorit kan di sini? Paling enggak dia menjadi shortcut. Shortcut kalau orang biasanya itu suka melakukan sesuatu kalau dia sudah merasakan hasilnya. Artinya Anda dalam bekerja biasanya tambah semangat kalau Anda sudah melihat kemenangan-kemenangan kecil di depan mata kan. Nah, di Quran juga Anda harus memfasilitasi diri seperti itu. Ini tips penting. Kalau Anda sudah pernah merasakan satu ayat atau setengah ayat
di dalam Al-Quran, dan itu Anda rasakan, insya Allah setelah itu tertarik. Makanya coba komit pada satu ayat deh misalnya. Mana yang, kalau memang 30 juz belum bisa, ya jangan 31 lah. Mulailah dari yang paling kita bisa. Yang mana misalnya? Itu komit di situ. Apa misalnya? Apa? Setiap orang punya ayatnya sendiri kan? Coba komit lakukan ini. Kalau Anda nanti sudah merasakan itu dan melihat kemenangan kecil, nanti Anda akan tertarik. Kalau saya, dari mana mulainya dulu? Kalau zikir, saya itu dulu favoritnya, karena ketika itu sangat menyentuh di Arafah, maka zikir favorit saya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentu semua zikir saya baca, tetapi ini menjadi shortcut buat saya. Sebab kalau kita sudah terhubung dengan Allah, nanti zikir yang manapun menjadi enak. Ini sekedar, ini ilmu tarekat sebetulnya. Jadi masing-masing tarekat itu punya zikir yang sendiri kan? Dengan gayanya sendiri, walaupun nggak harus masuk tarekat. Ya bahasa Betawinya, lu mesti punya amalan gitu kira-kira. Kalau nggak bisa banyak, ya mulai dari yang kecil. Ayat misalnya. Ayat apa yang paling saya suka? Kalau misalnya hati ini sudah mulai galau, kemudian iman kok mulai kendor. Nah, saya misalnya baca ayat di dalam surat Fussilat, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbunallah, dalam kesendirian sampai itu menangis itu. Nah ini menjadi shortcut, menjadi maskot dulu, baru kemudian yang lain bisa menarik. Nanti setiap ayat jadi maskot semua nanti lama-lama itu. Jadi mulai dari hal-hal yang yang mungkin dulu. Tapi mana mungkin diamalin kalau nggak dihafal. Udah berapa tuh? Kurang 30 lagi. Memang harus ada yang dihafal. Tapi kalau Anda cuma baca ayat rutinitas dan Anda tidak paham, zuhur bacanya apa biasanya langganannya? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Asar, wal asri innal insana lafi khusr. Qul a'udzu birabbil falaq. Sehingga itu menjadi rutinitas yang tidak disadari. Anda kehilangan momentum penting dalam hal itu. Begitu juga sholat. Rugi banget kalau Anda kehilangan kesempatan menikmati sholat. Jangan sampai kehilangan momentum. Semua ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belajar menjadi orang yang komit terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Mengenai firman-Nya, saya kira summa tawallaitum kita lewatin dulu. Ini sudah cukup di sini. Kira-kira dari pembahasan saya ayat 63 ada berapa poin yang menjadi tekanan penting di ayat ini kira-kira? 1. Bani Israel diingatkan. Ya, diingatkan. Ini kan sebetulnya Bani Israel yang hidup di zaman Muhammad kan, yang berkasus kan Bani Israel di zaman Musa. Nah, apa maksudnya kira-kira di sini? Kan pelakunya bukan Bani Israel zaman Muhammad, tapi kenapa mereka yang ditekankan? Menjadi kebiasaan Bani Israel itu suka mengagung-agungkan nenek moyangnya. Tidak pernah ada dalam peta yang namanya negara Israel, tapi mereka orang yang tukang mengagung-agungkan nenek moyangnya sehingga dipikirlah negara Pak Israel itu. Padahal tidak ada di peta dari dulu itu. Dan mereka terbiasa untuk melakukan itu. Sehingga Quran mengingatkan tentang apa yang pernah Allah tetapkan kepada nenek moyang mereka. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji. Jadi Bani Israel zaman Muhammad diingatkan tentang nenek moyangnya masa lalu. Kedua, maknanya adalah
bahwa apa yang Allah wajibkan kepada nenek moyang mereka juga menjadi kewajiban mereka yang sekarang. But problemnya kan Bani Israel sekarang nggak baca Quran, sementara ini ada di dalam Quran. Jadi maksudnya apa dong? Ini ayat ini jadi buat siapa? Buat Bani Israel atau buat lo? Buat kita kan? Apa yang bisa kita tangkap di sini kalau gitu? Ya, sebetulnya kita juga punya janji kepada Allah kan? Terutama janji yang mana? Bukan menghafal. Ntar setelah ini baru menghafal yang pertama dulu. Ya, mentauhidkan Allah selalu. Qalu bala syahidna. Jelas di sini poinnya. Ada pertanyaan sebelum saya melangkah? Ya. Ya, kalau Musa itu pada Taurat dan Bani Israel juga kepada Taurat, nah kita kepada Al-Quran. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sadis ini. Tapi bagus sekali pertanyaannya. Nah, sekarang kan di dalam misalnya ada hukum qisas. Kan banyak hukum di dalam Quran ini. Kalau kita nggak jalankan, kita sama dong kayak Bani Israel. Iya. Iya. Nah, sekarang siapa yang paling bertanggung jawab pertama? Ya pemimpinnya. Pemimpin yang tidak berjuang. Terus kalau kita gimana? Ya kita harus bermula dari yang bisa kita lakukan. Semampu yang kita bisa lakukan. Ya tentu bertahap naik yang semampu bisa kita lakukan. Asal jangan menjadi penghalang tegaknya nilai-nilai Al-Quran. Ustadz, ya kita kan bukan negara Islam. Loh, waktu Quran turun apa sudah ada negara Islam? Belum. Dan kalau Quran mau dilaksanakan tunggu negara Islam dulu, ya nggak ada ceritanya itu. Tidak akan pernah jadi kan? Laksanakan aja dulu dan insya Allah Quran itu cocok kok di semua tempat, di semua zaman. Nah memang dalam masalah jinayat biasanya membutuhkan negara. Sebagian besar ayat Quran itu tidak butuh negara kok. Dan Anda tidak terbebani hukum karena Anda bukan pengambil keputusan di sebuah negara. Jadi ketika hukum qisas tidak dijalankan, Anda tidak kena. Yang kena hukum adalah mereka yang penentu kebijakan. Hah? Kenanya bukan syirik. Di sini pengingkar janji. Mungkin masuk kategori fasik. Tapi kalau dia yang paling terdepan menghalangi, nah baru dia urusannya sama Allah mengingkari ayat, Allah bisa kafir nanti jadinya. Bisa saja demikian. Tapi semua ini by proses. Lagi-lagi saya katakan bahwa sebetulnya yang membutuhkan negara di sekian banyak ayat ini cuma sedikit. Paling masalah-masalah pidana. Perkara-perkara di muamalah yang berkaitan dengan pidana, jinayat biasanya. Sebagian besar, sholat butuh negara enggak? Zakat butuh negara enggak? Sebagian besar ayat itu tidak butuh negara pada awal. Jadi amalkan saja. Dan kalau kita bicara soal Islam di Indonesia ini, umat ini belum paham. Ini pun kalau ada pemimpin yang bagus, partainya bagus, programnya bagus, nggak dipilih. Karena umatnya belum paham apa itu Allah, siapa itu Rasulullah, apa itu Islam, belum paham. Udah ngaji aja dulu deh. Kita berjuang, masih panjang kok. Masih panjang insya Allah. Pokoknya kita ngaji dulu yang benar. Oke, lanjut. Kok di sini? Yang kedua, ini riset ya. Ngulang ya tadi ya. Pinter juga dia ya. Baik. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah. Pesan berikutnya apa yang Anda dapat di ayat itu?
Yang pertama kan disuruh mengingat adanya janji. Yang kedua, mengamalkan isinya setelah memahami maknanya. Baik. Apa yang bisa Anda ambil di situ? Pelajaran apa yang Anda dapat dari situ? Angkat tangan. Kalau itu diwajibkan kepada Bani Israel untuk mengamalkan Taurat, berarti pada kita, apa nunggu diangkat dulu Bukit Tursina? Tidak. Surah Al-Baqarah. Ayat 60. Oke. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Diangkatnya Bukit Tursina. Hikmah apa yang bisa kita ambil di sini? Kenapa diangkat Bukit Tursina? Karena disuruh sujud, tidak mau. Diperintahkan untuk taat pada Allah dan Rasulnya juga tidak mau. Akhirnya diangkatlah Bukit Tursina. Lihat. Oh, rupanya gambar tadi mengisyaratkan begini. Kita disuruh lihat ini. Lihat. Ini saya minta tim desain. Ini sebetulnya foto Alhambra. Ya. Minggu lalu saya katakan, umat masa lalu tidak dimusnahkan Allah karena kegagalan yang membangun ekonomi, karena kegagalan yang membangun politik kekuasaan, atau karena kegagalan mereka membangun pembangunan materi. Tetapi karena mereka melalaikan janjinya pada Allah dan tidak mengikuti tuntunan Rasulnya. Ini jawaban dari ayat yang hari ini kita pelajari. Oi, saya kira Anda adalah orang-orang muda yang mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia besok, jangan masa depan. Ya, pegang konsep ini. Sebab sebetulnya kebanyakan pemimpin di dunia Islam ini atau pemimpin-pemimpin Islam nggak punya konsep mau dibawa kemana umat ini. Coba lihat kemarin kampanye DKI apa isinya kampanye itu? Macet, banjir, PKL, sekolah gratis, kesehatan, itu aja isinya semua. Sambil membangun ini, membangun itu, membangun ini, membangun itu. Dan rakyatnya terpesona dengan yang begitu-begitu. Nah, padahal satu bangsa itu, ketika Bukit Tursina itu diangkat, jadi kalau terjadi gempa, terjadi bencana di satu negeri, itu bukan karena mereka gagal membangun ekonomi. Itu bukan karena gagal kalah di politik, bukan. Itu karena mereka ingkar janji. Ini isyarat yang bisa kita tangkap dari ayat ini. Bahwa bencana satu negeri akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia mengingkari janjinya dan tidak taat kepada risalah Rasul dan nabi-nabinya. Khudhu ma atainakum biquwwah. Pegang teguhlah isinya. Sungguh-sungguhlah menjalankannya. Apa maknanya kira-kira? Hikmah apa yang bisa kita ambil di sini? Istiqamah. Sungguh-sungguh. Jadi, di kelas tadabbur ini,